Nama saya Juna, nama saya Gibran. Kami dari kelas 3 itu. Oke, kemarin belajar matematikanya sampai mana? Sampai jenis-jenis sudut. Aku sama kayak Juna, sampai jenis-jenis sudut juga. Oh gitu. Ada kesulitan nggak kemarin? Ada, cuman aku nggak paham. Akhirnya Gibran datang, buat jelasin. Nah, aku nggak paham itu nomor 9 yang Gibran gimana? aku ada kesulitan juga. Yang kebingungan itu yang ini. Nah, jadi aku mau tanya tapi aku baru nyadar karena aku jadinya pas pulang, jadi nggak ada siapa-siapa. Nyadar. Oke. Berarti bingung mau tanya ke siapa karena ngerjainnya pas pulang. Oke. Kemarin sempat bantu teman nggak? Sempat. Bantu siapa saja? Aku bantuin Kaisya sama Gibran. Kamu Gibran? Makanya bantuin Firza sama Iva. Nanti kayak itu. Dari kita sama Iva. Kenapa kok bantu teman? Supaya biar lebih paham di worksheetnya ini. Siapa yang lebih paham? Temennya. Temennya. Gitu. Kalau Mas Gibran kenapa kok bantu teman? Jadi biar semuanya nggak ketinggalan. Jadi biar langsung sama itu belajarnya. Oh gitu. Pengennya bareng-bareng. Oke. Terus kemarin menurut kalian kelas matematikanya gimana? Senang. Senangnya itu gimana? Bisa belajar bareng sama bisa jelasin bareng. Oh, bisa jelasin suka. Kalau Mas Gibran? Ya ini juga ada magrilnya. Magrilnya itu ada panitnya. Untuk sini juga saling jelasin kayak bikin kelompok-kelompok gitu. Oh betul. Berarti menurut kalian matematika di kelas 3 ini dibandingkan sama kelas 2 dulu lebih apa? Lebih menyenangkan ya gitu loh. Soalnya ada magrilnya. Oh gitu. Yang ada nggak yang bikin kayak kalian itu pengen menyerah gitu? Soalnya awalnya nggak paham tapi terus coba terus jadi paham. Tapi sempat kayak gitu pengen nyerah gitu itu ya. Tapi kalau nyerah nanti nggak bisa lanjutin terus itu gimana, aku pikirnya kayak gitu. Terus akhirnya di rumah belajar terus akhirnya paham. Perkenalkan, saya Ima, wali kelas dari kelas 3D, dan kebetulan di tahun ini saya diberikan amanah untuk mengajar matematika di kelas 3. Oke. Kesannya kemarin, alhamdulillah saya dapat kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa tamu dari Kemendikbud dan Ristek, Bu Medira dan Bu Nisa beserta tim. Kemudian juga ada beberapa teman yang hadir di kelas saya yang kebetulan akhirnya menjadi open class. Nah, selama ini saya kalau open class itu sangat senang sekali, gugup, grogi, tapi sangat excited. Kenapa? Karena dengan adanya para observer yang datang membantu itu membantu saya dalam mengobservasi bagaimana perkembangan belajarnya anak-anak. Karena kalau dengan saya sendiri mengamati ke-27 anak didik saya, itu pasti akan sangat keberatan sekali. Karena kan harus berjalan ke sini, ke sana, dan itu pun tidak bisa sedetail apabila open class ada gitu. Jadi apabila ada para observer yang ada itu sangat membantu saya sekali gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin ternyata yang membuat saya sangat excited ternyata teman-teman yang hadir, bahkan Bu Medira dan Bu Nisa pun itu observasinya itu sangat dalam, sehingga saya pun sangat terbantu dan dapat banyak informasi bagaimana perkembangan belajar matematika terutama di model SPL ini. Itu saya sangat
sangat terbantu sekali. Nah, kemarin itu sebenarnya saya ada program baru di planningnya. Jadi saya mencoba untuk menantang anak-anak saya membuat planningnya itu target belajarnya dalam jangka 1 minggu ke depan. Jadi 1 minggu ke depan mereka belajar tentang sudut. Berarti satu harinya mereka harus bikin planning. Satu hari itu, dalam 1 hari mereka menyelesaikan materi berapa halaman gitu. Nah, itu saya tantang mereka seperti itu kemarin. Nah, alhamdulillahnya ternyata anak saya sudah bisa. Bahkan unpredictable, mereka itu sangat kreasinya itu sangat bagus sekali. Setiap anak pun juga berbeda-beda seperti itu. Untuk doingnya juga saya sangat luar biasanya, ternyata anak-anak saya itu sudah ada yang bisa berpikir individual sekaligus kolaboratif learning. Jadi berpikir untuk diri sendiri, kecepatan belajarnya sesuai dengan kecepatan belajarnya, tetapi juga caring dengan teman-teman yang ketinggalan. Gimana caranya temanku juga tidak ketinggalan? Oke, aku ngerjakan sambil bantu teman. Gitu. Jadi itu yang sangat ternyata anak-anak sudah sampai segini ya SPL-nya seperti itu. Nah, begitu pula dengan progressing-nya. Nah, di progressing ini berdasarkan kemarin tuh juga saya dari Bu Nisa itu saya sangat luar biasanya itu baru tahu ternyata anak saya dalam menilai diri sendiri itu sudah dalam setingkat itu. Jadi enggak, aku ini kuning karena ya memang aku masih bingung ya kuning gitu. Nah itu oh iya anak-anak saya sudah seperti itu ya gitu. Jadi intinya saya tahu kalau anak-anak saya itu semuanya jujur karena memang di SD Anak Saleh ini kebetulan anak-anak kita itu seperti terbiasa untuk jujur. Jadi kayaknya enggak apa-apa kelihatan enggak bisa pun enggak apa-apa gitu. Akhirnya mungkin karena mereka merasa nyaman. Akhirnya karena mereka sudah terbiasa jujur, ya kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Nah justru kalau di SPL ini enaknya kalau misalkan jujurnya itu dapat stiker warna merah gitu ya. Nah itu teman-teman yang lain itu menganggap itu bukan aib, tetapi sinyal bahwa oh dia butuh bantuan nih. Oke, ayo kita bantu seperti itu. Itu yang alhamdulillahnya ternyata anak-anak saya sudah sampai di tingkat seperti itu. Nah untuk refleksinya memang anak-anak sudah dalam tingkatan yang sangat dalam ketika refleksi. Jadi ketika dia bingung kesulitannya di mana, kemudian mencari solusinya. Yang awalnya dulu itu solusinya itu ya lebih giat lagi belajarnya, lebih ini lagi belajarnya, itu sudah mulai bisa. Kayaknya nanti sepulang sekolah aku kalau belum dijemput aku mau lanjut ngerjakan. Oh mungkin nanti aku coba tanya temanku pada saat istirahat. Sudah mulai bisa seperti itu. Jadi pencarian solusinya ketika refleksi untuk perbaikan dirinya itu ya lebih dalam dan lebih konkret seperti itu. Meskipun belum sekonkret yang apa ya, kalau menurut saya tuh belum sekonkret yang goal saya, tujuan saya seperti itu. Karena saya nggak mau anak-anak itu hanya sebatas teoritis saja. Lebih giat belajar lagi, ya nanti di rumah belajar sama mama lagi. Bukan seperti itu, tapi lebih ke apa yang harus tak lakukan nih. Jadi tidak hanya menuliskan saja, tapi juga harus dilakukan. Nah itu sebenarnya tujuan saya, anak-anak refleksinya harus sedalam apa seperti itu. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir, Bu Medira, Bu Nisa, dan segenap tim dari Kemendikbud dan Ristek. Saya haturkan terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Ada 5 kata kunci untuk mengupgrade kompetensi guru di era kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah belajar bersama dan berkolaborasi, di mana seorang guru sangat butuh sekali tempat atau wadah untuk mereka belajar dan berkolaborasi dengan sesama guru. Yang kedua, terjadwal dan berkelanjutan. Artinya kita punya waktu yang khusus yang dijadwalkan dan itu harus kontinuitas, ketemu setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, ini harus tetap dilaksanakan.
Kemudian yang tiga, dalam pertemuan itu harus punya tujuan yang jelas dan terukur. Apa yang menjadi target kita pada minggu ini atau target kita pada bulan ini harus semuanya sudah ada detailnya. Dan yang keempat adalah harus meningkatkan kualitas pembelajaran, baik pada dirinya sendiri atau pada para guru maupun pada peserta didik. Karena fokusnya adalah yang terakhir berdampak pada hasil belajar murid. Nah, untuk bisa berdampak pada hasil belajar murid, maka seorang guru harus punya mindset atau paradigma baru di mana bukan lagi dia memikirkan aku besok akan mengajar apa, aku besok akan menyampaikan apa, tetapi paradigma itu harus sudah digeser, besok siswaku akan belajar apa, besok muridku akan belajar akan apa pengetahuan yang akan bisa diketahui oleh mereka. Jadi kelima kata kunci itu sebenarnya adalah definisi dari komunitas belajar. Mari bergabung pada komunitas belajar dimanapun tempat Bapak Ibu bertugas, tapi pada intinya hidupkan komunitas belajar yang ada dalam sekolah sehingga berdampak pada murid, guru yang lain, dan juga berdampak kepada satuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.